Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan mempraktekkan tentang uji anti diare dan uji laksansia. Jadi tujuan kita melakukan uji tersebut adalah untuk mempraktekkan dan untuk membandingkan aktivitas uji anti diare dan anti laksansia dengan menggunakan metode transit intestinal. Jadi di dalam percobaan ini kita akan membandingkan antara obat dan bahan herbal. Nah, nanti ada 5 kelompok. Di sana ada kelompok obat untuk diarenya, kelompok herbal untuk diare, kelompok obat untuk laksansia, dan juga kelompok herbal untuk laksansianya dan kelompok kontrol. Jadi prinsip dari metode intestinal, di mana metode transit intestinal maksud saya itu metode yang paling sering digunakan untuk uji anti diare dan uji laksansia. Kenapa metode tersebut paling umum digunakan? Karena metode tersebut yang memang relatif bisa terukur ya hasilnya. Jadi di sini prinsipnya itu adalah nanti kita membandingkan atau mengukur rasio panjang usus ya, panjang usus yang dilalui oleh marker, kemudian kita bandingkan dengan panjang usus yang dilalui oleh obatnya tersebut. Nah, nanti khusus untuk markernya supaya lebih nampak kita gunakan karbon aktif. Nah, jadi di ususnya itu akan terlihat jelas yang dilalui oleh obatnya. Oke. Jadi seperti itu ya gambaran dari uji anti diare dan uji laksansia. Selanjutnya kita akan langsung saja melakukan percobaan. Ya, untuk praktikum anti diare dan laksansia ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, di antaranya handspoon, suntik oral, squid 1 cc. Nah, untuk obat-obatnya di sini untuk diarenya kita gunakan loperamid, untuk herbalnya kita gunakan diapet. Sedangkan untuk laksansia kita gunakan dulcolak yang berisi bisakodil. Untuk herbalnya digunakan laksing, dan markernya menggunakan karbon aktif. Selain itu digunakan juga kelompok kontrol yaitu CMC-NA. Langkah pertama dari uji anti diare dan uji laksansia di sini adalah kita memberikan perlakuan ya kepada hewan uji, di mana hewan uji ini mencit ini sudah kita puasakan selama 18 jam. Kita tidak memberikan makan, tapi kita tetap memberikan asupan berupa air minum. Tujuannya untuk apa? Agar mengurangi bias atau hal-hal yang mengganggu ketika kita melakukan uji anti diare dan uji laksansia. Di sini obatnya, di sini berisi loperamid 0,5 mili yang akan kita berikan melalui rute pemberian secara oral kepada mencit. Oke, kita sudah memberikan obatnya kepada mencit sebanyak 0,5 mili. Setelah seluruh hewan uji diberikan perlakuan dengan memberikan seluruh obat melalui rute oral, kita akan menunggu selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya kita akan berikan perlakuan yang kedua, yaitu memberikan marker kepada hewan uji melalui rute oral. Setelah kurang lebih selama 45 menit, kemudian hewan uji diberikan marker yaitu karbon aktif sebanyak 0,3 mili melalui rute oral. Seluruh hewan uji diberikan perlakuan yang sama, kemudian diberikan waktu untuk menunggu. Setelah hewan uji diberikan marker dan ditunggu selama beberapa saat, kemudian hewan uji akan kita bedah. Sebelum kita bedah, kita akan melakukan anestesi inhalasi menggunakan kloroform pada hewan uji. Oke, dari hasil percobaan kita di uji anti diare dan laksansia, di sini kita mendapatkan hasilnya ya. Setelah kita membedahnya, kita mendapatkan rasio dari kelompok loperamid itu sebesar 0,47. Kemudian yang kedua ini adalah kelompok diapet, rasionya 0,63. Kemudian dulcolak itu rasionya sini sampai sini 0,80. Kemudian ada laksing itu rasionya 0,72 ya, dan yang terakhir kelompok kontrol itu rasionya 0,7. Jadi rasio itu didapatkan dari membagi panjang
usus yang dilewati oleh marker dibagi dengan panjang usus keseluruhan. Ini nilai-nilainya kita sudah dapatkan. Oke, dari serangkaian uji anti diare dan laksasi yang sudah kita lakukan, di sini sudah ada hasilnya ya, dan kita sudah mendapatkan rasio dari kelima kelompok yang kita sudah ujikan. Gimana hasilnya? Jadi suatu obat dikatakan efektif sebagai anti diare di saat nilai rasionya itu lebih kecil dibandingkan nilai kontrolnya. Sedangkan untuk obat bisa dikatakan efektif sebagai laksansia di mana di saat nilai rasionya lebih besar daripada kelompok kontrolnya. Di sini bisa kita lihat nilai rasio untuk loperamid sebesar 0,47, nilai rasio untuk diapetnya 0,63. Nah, untuk nilai rasionya adalah 0,7. Jadi bisa dikatakan kedua obat ini efektif sebagai anti diare, dengan yang lebih efektif itu adalah loperamid karena angkanya lebih kecil yaitu 0,47. Sedangkan untuk laksansianya untuk dulkolak 0,80 dan untuk laksinya 0,72. Itu sesuai dengan teori di mana obat laksansia harus lebih besar nilai rasionya ketimbang nilai kontrolnya. Jadi kesimpulannya kedua obat efektif, dengan yang paling efektif sebagai obat laksansia adalah dulkolak yang berisi saponin. Jadi memang hasil percobaan kita pada hari ini itu sudah menunjukkan hasil yang positif ya, artinya sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari saya, jadi dari kedua obat ini, obat herbal masih belum bisa, kurang efektif jika dibandingkan dengan obat-obat yang katanya sudah ada. Jadi seperti loperamid dan dulkolak, mereka memiliki efek yang lebih baik sebagai anti diare dan laksansia. Oke. Seperti itu. Ya. Dan di sini juga laksing ya. Laksing itu kan sebenarnya bukan obat untuk konstipasi ya, Bal ya. Dia memang obat untuk diet. Jadi, namun efek sampingnya itu memang meningkatkan frekuensi buang air besar. Makanya di sini kita menggunakan laksing sebagai salah satu sampel untuk laksansia. Seperti itu praktikum pada hari ini. Semoga bisa dipahami praktikum anti diare dan laksansia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.